Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ini tentang sholat ya, sholat yang benar. Kenapa saya berani? Di sini bukan saya sudah paling benar, bukan. Ini berdasarkan jemaah yang sering bertanya, kebanyakan belum bisa khusyuk. Ketika sholat, pikirannya belum bisa fokus. Ini sih dasarnya. Jadi saya membuat channel tentang sholat pokoknya ya. Sholat yang benar. Nah sahabatku, sholat ini kita harus tahu dulu. Yang kita laksanakan ini kan sholat ini apa? Nah ini terlepas dari definisi sholat secara umum ya. Atau secara fikih. Karena semuanya pasti sudah pada tahu lah urusan itunya mah ya. Ini untuk sholat. Sebenarnya sholat itu kan hubungan ya, secara hakikat itu kan silatun, hubungan antara si hamba dan Tuhannya. Ya pantas jika tidak ada koneksi yang terhubung kepada Tuhan, ya pantas sholat itu kita tidak khusyuk atau kita ini pikirannya belum bisa konsentrasi, tidak fokus, pikiran kesana kemari dan susah untuk memfokuskannya juga. Ya karena koneksinya tidak terhubung. Nah itu sahabatku, pertama kita harus paham dulu di sana. Jadi sholat itu adalah hubungan, silatun bainal abdi war rob. Hubungan terhubungnya antara si hamba dan Tuhan ketika sholat. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, di sini ilmu dalamnya atau ilmu ini ya tingkat tinggi sih sebenarnya ini. Makanya saya beranilah mengatakan sholat yang benar itu ya. Diri kita ini kan tidak hanya jasad, tidak hanya jasmani, tapi ada ruhani. Kalau jasmani itu ya cukup asal sesuai dengan fikih, tidak batal, rukun sholatnya sudah sesuai dilaksanakan, udah cukup. Karena urusan gerakan secara jasmani kan udah terbiasa, udah pada bisa semuanya. Jadi itu ya biarkan saja, itu sebagaimana biasanya saja urusan jasmani. Nah ini urusan ruhaninya. Untuk menghubungkannya itu, untuk terhubungnya kita dengan Tuhan. Nah, maka ya niat pertama sahabatku ya niat kita luruskan. Barangkali dari sana ini teh jadi tidak terhubung itu. Kan niat itu kita ini harus ada maksud. Karena niat itu qasdus syai' kan, bermaksud terhadap sesuatu. Ya, ini kan kita mau melaksanakan sholat. Jadi berarti kita di sana harus ada maksud untuk sholat. Barangkali dari sana. Karena kan ketika niat kebanyakan hanya membaca. Allahu Akbar di dalam hati. Hanya membaca, hanya ngomong istilahnya. Niat saya mau sholat zuhur 4 rakaat misalnya ya. Alhamdulillah ta'ala. Tapi tidak ada maksud untuk melaksanakan sholat, kan beda. Karena watalafudu biha itu sunatun. Untuk melafadkan si niat, mau bahasa Arab, mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sekalipun, jika hanya berbicara itu hukum sunat saja, belum niat. Harus ada bermaksud. Nah makanya ketika sholat itu, ketika berniat itu, munculkan bahwa kita ini mau maksud ya melaksanakan sholat. Nah itu di sana jika benar-benar niat ini dimunculkan secara benar, dipraktekkan, diamalkan secara benar, ini akan sudah mulai fokus sebenarnya dari sana juga. Nah, belum nanti ke depannya dibantu dengan takbirnya, dengan doa iftitahnya. Nah, ya, nanti di depan kita akan detail ya satu persatu. Nah ini dari sana dulu kita rasakan, dari sana dulu kita perbaiki. Ya, agar ruhani kita terhubung. Nah, awal ini dasar dulu ya sahabatku. Awalnya
yaitu niatnya dulu, fokuskan, maksudkan bahwa kita ini mau melaksanakan sholat. Nah, kalau itu sudah benar, ya, bahwa kita ketika niat ini selalu ada maksud melaksanakan sholat, ya, bayangkan saja ketika takbir, ketika niat ini dari awal rokaat sampai salam itu sudah kebayang bahwa saya mau melaksanakan itu. Nah, itu maksud. Kan beda dengan hanya ngomong, niat saya bersolat, niat saya mau sholat. Walaupun ngomong itu tapi pikiran kita tidak ada maksud, ya itu bukan niat, sahabatku. Nah, dari sana dulu ya. Jika sudah betul, jika di sana niat sudah pas, berarti nanti di depan mungkin ya di video kedua, di takbir atau di doa iftitah, nanti kita bahas satu persatu, barangkali kita akan mencari ya kelemahannya, kekurangan kitanya, agar kita bisa melaksanakan sholat yang benar.